Halo anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Salam berjumpa kembali dalam pembelajaran kita yang ke-6, Rumahku. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberi kami rumah. Tinggallah bersama kami dan berkatilah rumah kami agar kami hidup damai dan aman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita capai melalui pelajaran hari ini adalah yang pertama, mengenal rumah sebagai tempat tinggal. Fungsi setiap ruang atau kamar yang ada di dalamnya. Yang kedua, membiasakan diri untuk merawat rumah dan bersyukur karena Tuhan berkenan tinggal di dalam rumah kita. Anak-anak, mari kita bernyanyi terlebih dahulu, yaitu dengan lagu berikut ini, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Kita semua mengikuti ya, nak? Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Baiklah anak-anak, mari kita mengamati gambar rumah berikut ini. Rumah, tentu kita semua tinggal di dalam rumah. Rumah adalah tempat tinggal kita. Tempat kita bersama dengan ayah, bersama dengan ibu, bersama dengan kakak, dan bersama dengan adik. Anak-anak, rumah ada bermacam-macam. Ada yang rumah mewah, ada juga yang rumah sederhana. Rumah mewah biasanya kita temukan di perkotaan. Sedangkan rumah yang sangat sederhana masih kita temukan baik di perkotaan juga di pedesaan. Selain rumah yang mewah dan rumah yang sederhana, kita juga dapat melihat bermacam-macam bentuk rumah yang ada di Indonesia. Bentuk rumah di Indonesia bermacam-macam sesuai dengan adat istiadatnya. Ada rumah adat Jambi, ada rumah adat Batak, ada rumah adat Sumatera Selatan, ada rumah adat Kalimantan Tengah, ada rumah adat Sulawesi Selatan, dan banyak lagi macam-macam bentuk rumah. Nah, anak-anak, jadi kita sudah mengenal
berbagai macam rumah dan bentuk-bentuk rumah yang ada di Indonesia. Ini adalah satu keanekaragaman bangsa Indonesia. Selanjutnya kita melihat apa sih guna rumah? Ayo, siapa yang tahu? Rumah berguna satu, sebagai tempat berkumpul anggota keluarga. Yang kedua, rumah sebagai tempat berteduh dari panas dan hujan. Yang ketiga, rumah dapat menjaga kita agar terhindar dari segala gangguan, baik gangguan orang-orang jahat maupun gangguan dari binatang-binatang lainnya. Nah, inilah fungsi rumah bagi kita. Selanjutnya, anak-anak, mari kita amati bagian-bagian yang ada di dalam rumah. Bagian yang pertama adalah ruang dapur. Yo, di dapur ngapain ya? Dapur adalah sebagai tempat beraktivitas untuk menyiapkan segala kebutuhan makanan. Yang kedua ada ruang tamu, yaitu di mana kita untuk menyambut tamu kita. Kita persilakan duduk di ruang tamu. Yang ketiga adalah kamar tidur, yaitu sebagai tempat kita untuk beristirahat. Dan yang keempat adalah ruang keluarga, yaitu sebagai ruang santai, ya, bersama dengan keluarga ataupun anak-anak. Selanjutnya ada juga ruang doa, yaitu secara khusus tempat kita berdoa. Ada juga teras rumah sebagai tempat kita duduk-duduk santai. Ada juga ruang kamar mandi, tempat kita membersihkan diri kita. Nah, semua ruangan ini adalah berguna untuk kebutuhan hidup manusia. Memang setiap rumah berbeda-beda bentuknya, namun juga berbeda-beda bagian-bagian rumahnya. Ada yang hanya kamar tidur, dapur, dan ruang makan. Tapi semuanya itu kita harus bersyukur karena kita mempunyai rumah. Nah, anak-anak yang terkasih, siapakah yang bertugas untuk merawat rumah? Yang bertugas merawat rumah adalah semua anggota keluarga. Bukan hanya mama atau papa, atau juga bukan hanya mbak, tapi siapapun mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk merawat rumah. Apa yang bisa saya lakukan untuk merawat rumah? Mungkin saya merapikan tempat tidur, kemudian saya ikut membantu mama mencuci piring di dapur, terus membantu ibu membersihkan toilet, ataupun membantu membersihkan bak mandi, membantu mengepel, membantu menyapu halaman rumah, dan juga melakukan 3M. Apa itu 3M? Menguras tempat penampungan air mandi, mengubur barang-barang bekas, dan juga menutup tempat-tempat penampungan air dan juga tempat-tempat sampah. Ini harus kita lakukan agar rumah kita sehat. Rumah yang sehat pasti terhindar dari penyakit. Sekarang mari kita jawab pertanyaan yang ada di halaman 68.
Yang pertama, bagaimana keadaan rumah dalam gambar? Di atas, mungkin keadaannya sangat bersih, rapi, dan tertata dengan baik. Apa gunanya rumah? Rumah adalah sebagai tempat tinggal bersama dengan keluarga. Apa saja bagian-bagian rumah? Ada kamar tidur, ada ruang tamu, ada teras rumah, ada kamar mandi, ada ruang dapur, ada ruang doa, dan lain-lainnya. Yang keempat, apa gunanya rumah dan dari bagian rumah tadi? Mungkin dapur gunanya untuk memasak dan menyimpan segala peralatan-peralatan dapur. Ruang tamu tempat bertamu, kamar tidur tempat beristirahat, ruang doa tempat berdoa, teras rumah tempat untuk santai, ruang keluarga tempat untuk santai keluarga, dan lain-lain. Yang kelima, bagaimana cara merawat rumah? Ya, cara merawat rumah yaitu dengan merapikan tempat tidur, membantu mencuci piring, menyapu dan mengepel, membersihkan halaman rumah, dan tidak lupa melakukan 3M, menguras bak mandi, menutup tempat-tempat air, dan mengubur barang-barang bekas. Nah, itulah jawaban dari pertanyaan cetak halaman 68. Nanti kamu salin di buku latihan. Bisa kan anak-anak? Iya. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita dengarkan cerita tentang Sakeus dalam Injil Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Dari kisah Sakeus dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko, berjalan terus melintasi kota itu. Di kota Yeriko ada seorang kaya bernama Sakeus yang mempunyai badan pendek. Dan Sakeus itu ya anak-anak bekerja sebagai pemungut cukai atau penagih pajak. Maka Sakeus kurang disukai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, menganggap Sakeus itu lebih mendukung penjajah Romawi pada waktu itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka anak-anak, yang dilakukan Sakeus adalah berlari lebih dahulu, mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Bisa kalian bayangkan ya anak-anak apa yang terjadi pada Sakeus. Nah, ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dia sungguh bahagia. Yesus yang hebat mau datang kepada dia yang berdosa dan dijauhi oleh masyarakat. Lalu ia berjanji kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari hartaku milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat." Yesus berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham."
Tuhan datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sakeus senang Tuhan datang ke rumahnya. Tentu kita juga senang Tuhan Yesus. Anak-anak, setelah kita mendengarkan kisah Sakeus, mari kita jawab pertanyaan berikut itu. Yang pertama, siapakah Sakeus? Kemudian yang kedua, mengapa Yesus mau mengunjungi Sakeus? Yang ketiga, apa janji dari Sakeus? Nanti anak-anak, kamu kerjakan di buku latihan dan tulis jawaban-jawaban yang sesuai dengan pertanyaannya. Terima kasih. Nah, adik-adik terkasih, sebagaimana Yesus singgah di rumah Sakeus karena Sakeus ingin sekali melihat Yesus. Nah, untuk itu kita juga berharap dan ingin Yesus selalu singgah di dalam rumah kita, tinggal di dalam rumah kita. Bagaimana caranya supaya Yesus berkenan tinggal di rumah kita? Kita harus memerawat rumah kita supaya rumah kita bersih. Dan juga selain rumah kita yang bersih, kita juga harus membuat hati kita bersih agar Tuhan layak dan tinggal di dalam hati kita. Maka, sudahkah aku rajin merawat rumahku? Sudahkah aku rajin merawat diriku? Kalau sudah, tentu Yesus senang tinggal di rumahku dan di hatiku. Rumah adalah tempat tinggal keluarga kita, maka rumah harus dirawat agar bersih dan rapi. Karena rumah yang bersih akan membuat keluarga merasa nyaman dan sehat. Yesus mengunjungi rumah Sakeus karena Sakeus mau bertobat. Dan setelah dikunjungi Yesus, Yesus senang mengunjungi rumah kita juga. Maka kita juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tinggal di dalam rumah kita. Adik-adik terkasih, sebagai tugasmu adalah mewarnai gambar rumah yang ada di cetak halaman 71. Ya, mewarnai gambar rumah di cetak halaman 71. Marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berkatilah rumah kami dan tinggallah di rumah kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Shalom. Sampai jumpa minggu depan.